Terima kasih Anda masih bersama kami. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan merespon langkah DPD Golkar Banten yang berencana tetap mengusung Airin Rahmi Diani maju dalam pemilihan kepala daerah 2024. Ia menegaskan Partai Golkar akan tetap solid bersama Kim sesuai keputusan koalisi. Ditemui usai menghadiri acara Muktamar PKB yang digelar di Denpasar, Bali, Waketum Golkar mengatakan keputusan yang akan diambil oleh Partai Golkar di Pilgub Banten akan sesuai dengan kesepakatan bersama Kim. Seperti yang diketahui, sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus sebelumnya sudah resmi mengusung Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten dari Kim Plus. Aceh tak menjawab adanya keretakan yang terjadi dalam kader partainya demi memperebutkan kursi Banten 1. Ia juga tak menjawab dengan pasti apakah Partai Golkar akan mendukung kadernya yakni Airin Rahmi dalam Pilgub Banten. Begini, harus saya tegaskan bahwa Partai Golkar akan mengambil kebijakan sesuai dengan kesepakatan dengan koalisi para ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Tapi berarti artinya tidak pecah begitu kan, karena kan ada kubu yang memang mendukung Bu Ainun maju. Ya, saya kira di Banten kita akan konsisten juga dengan kesepakatan dengan Koalisi Indonesia Maju. Ya. Nanti tidak mendukung Bu Airin. Ya kita kan belum tahu apakah nanti akan terjadi deklarasi atau tidak. Kita lihat aja perkembangannya. DPD Golkar Banten berencana tetap mengusung kader Golkar Airin Rahmi Diani maju sebagai calon gubernur di Pilgub Banten berkoalisi dengan DPD PDI Perjuangan. Namun keputusan itu bertentangan dengan DPP Partai Golkar yang menegaskan akan memutuskan Cagup Banten sesuai dengan kesepakatan bersama Koalisi Indonesia Maju yang mengusung kader Gerindra Andra Soni sebagai Cagup. Apakah ini menandakan ada keretakan yang terjadi di tubuh partai beringin itu dan apakah ini ada kaitannya dengan perubahan konstelasi politik setelah PKPU tentang Pilkada Serentak 2024 sejalan dengan putusan MK? Kita akan bahas bersama narasumber pengamat politik Ray Rangkuti dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bang Doli, Bang Ray. Selamat malam, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Doli, ini sebelum kita membahas lebih jauh materi perubahan PKPU soal pencalonan Pilkada 2024 sudah bulat mengadopsi putusan MK nomor 60 dan 70. Seberapa besar pengaruhnya bagi Golkar nih dalam Pilkada 2024 yang sebentar lagi akan dimulai? Pertama saya koreksi dulu, saya sudah tidak lagi jadi wakil ketua umum ya. Jadi saya sebagai anggota biasa sekarang. Cuman kemarin yang memang diberi tanggung jawab untuk ngurusin pilkada sampai sebelum munas itu, ya saya kira keputusan yang akan diambil oleh Partai Golkar tetap konsisten ya. Saya selalu mengatakan ada dua koridor, ada dua prinsip yang harus dijaga ya, yang menjadi patokan. Yang pertama adalah kita tentu harus mengusung calon atau pasangan calon, baik itu yang diisi oleh kader Partai Golkar atau gabungan dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, itu adalah calon atau pasangan yang punya potensi menang, itu dulu. Yang kedua adalah tentu kita ingin selalu menjaga kebersamaan kita dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi Golkar sebetulnya dalam mengambil keputusan berada di dalam dua batas itu ya, dalam koridor itu. Nah, khusus untuk Banten memang perkembangannya sangat dinamis ya. Walaupun kita mungkin masih bisa punya waktu ya sampai tanggal 29 Agustus pukul 23.59 ya. Kita sedang berupaya terus ya bagaimana menjaga tetap berada dalam situasi yang dua saya katakan tadi. Kami punya kader yang cukup baik namanya Airin, sudah teruji secara real, terpilih menjadi anggota DPR kemarin. Dan saya kira selama ini juga punya pengalaman yang cukup baik sebagai kepala daerah. Nah, dan punya elektabilitas yang cukup tinggi sampai sekarang gitu ya. Nah, tentu ini juga menjadi upaya kami ya untuk terus bisa memperjuangkan bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju. Walaupun kami tahu bahwa Koalisi Indonesia Maju di luar Golkar itu juga sudah punya calon. Nah, tapi narasinya juga saya koreksi. Jadi narasinya yang harus kita kembangkan itu bukan soal terjadi keretakan atau perpecahan gitu ya. Yang namanya kompetisi itu biasa saja. Sebenarnya kan kalau yang namanya kompetisi pilkada ini selama ini juga berjalan, nggak bisa disamaratakan atau dijiplak bulat-bulat
konstelasi politik nasional dengan politik daerah gitu. Nah, tapi kita sedang berupaya. Nah, walaupun kita juga tahu hari ini teman-teman DPD Provinsi Banten, Ibu Airin udah mendeklarasikan dirinya menjadi calon gubernur ya, bersama Pak Ade, koalisi antara Golkar dan PDIP. Walaupun Golkarnya kan belum PDIP ya, Golkarnya belum menerbitkan B1 KWK. Jadi nanti kita tunggu saja keputusan dari DPP sekarang di bawah Ketua Umum yang baru Pak Bahlil, komunikasinya sejauh mana nanti dengan ketua-ketua partai politik di Koalisi Indonesia Maju yang lain. Bang Doli ini mungkin bisa menjawab pertanyaan masyarakat juga ya. Sebelumnya memang politikus Golkar juga Lodewijk pernah bilang batal mendukung Airin maju di Pilgub Banten. Kira-kira alasannya apa sih Bang sebenarnya? Karena kan 19 Agustus kemarin juga Lodewijk sempat bilang akan memberikan tugas lain kepada Airin nih gitu. Iya, saya kira saya belum bisa ya sampai tanggal 29 atau sampai diumumkannya. Kan sampai sekarang Golkar belum memutuskan Banten itu sikapnya seperti apa untuk Pilgub. Iya. Jadi kita tunggu saja dan nanti alasannya apa saya kira nanti pasti diberitahu oleh teman-teman di DPP Partai Golkar sekarang. Baik, kita ke Bang Rey. Bang Rey, ini tak direstui oleh Golkar hari ini Airin maju diusung PDIP begitu berpasangan dengan Ade Sumardi di Pilgub Banten. Tapi PDIP ini tidak mensyaratkan agar Airin pindah partai begitu. Apakah pengunduran diri Airlangga Hartarto kemarin dari Ketum Golkar membuat nasib deklarasi paslon kepala daerah yang diusung Golkar jadi tak menentu? Karena sebelumnya di tanggal 8 April Airlangga sudah bulat loh menugaskan Airin maju untuk jadi Bacagup di Banten begitu. Bang Rey melihatnya seperti apa konstelasi politik saat ini mempengaruhi Golkar? Oh, itu implikasi yang sulit untuk dicegah ya. Karena berubah ketua, pasti kebijakannya juga di beberapa tempat akan berubah. Itu dengan sendirinya akan terjadi gitu. Nah, sekarang salah satunya yang menjadi objek itu kan adalah soal di Banten. Kalau sebelumnya kelihatan solid, mereka akan mengusung Airin, bahkan jika perlu berhadapan-hadapan dengan kadernya yang diusung oleh Kim. Pada hari ini kita mendengarkan berita yang sebaliknya kan. Mereka lebih condong bersama dengan Kim, meskipun karena itu mereka meninggalkan kader mereka yang bernama Airin gitu. Nah, pertanyaannya kalau sampai Airin nanti tetap dicalonkan oleh PDI Perjuangan, apakah Golkar akan memberi sanksi atau tidak? Karena ini kan seperti seperti Gibran mau jadi calon wakil presiden kan. Nah, kemudian tidak melalui partai, bahkan sebaliknya melawan kandidat partai kan gitu ya. Nah, itu apakah akan diberi sanksi atau tidak gitu. Kan Airin juga melakukan yang sama. Nah, yang lebih unik itu adalah kalau DPD Golkarnya di Banten mengatakan tetap dukung Airin. Kalau dia tetap didukung Airin, itu punya kolektif itu. Artinya apa gitu? Artinya bibit pembedaan udah terlihat dari sana gitu ya. Nah, yang kedua adalah apa istilahnya itu ya? Bagaimana apakah Kimnya bisa menerima kalau kader mereka dihadapkan dengan kader partai politik yang tergabung di dalam Kim dan pengurusnya solid mendukung kader yang bukan kadernya Kim ini gitu, atau bukan pasangan yang Kim ini gitu. Nah, ini banyak sebetulnya turunan persoalan kelihatannya akan muncul di belakang gitu ya. Tetapi saya juga pada tingkat tertentu mengerti ada semangat yang mungkin ya muncul sekarang di lingkungan Golkar khususnya di Banten untuk memang sebisa mungkin juga mencegah makin merajalelenya dinasti politik. Sebagaimana kita ketahui, Airin ini kan bagian dari dinasti politik yang sangat kuat di Banten gitu ya. Dan oleh karena itu mungkin ya pada tingkat tertentu ada upaya untuk mencegah jangan sampai dinasti Airin merajalela di Banten gitu. Dan saya kira salah satu yang memang sangat konsen untuk mencegah itu terjadi adalah saudara Aceh. Aceh kan orang Banten meskipun sekarang menjadi pengurus di DPD Jawa Barat ya. Nah, itu salah satu konsennya. Jadi pada akhirnya kemudian dengan situasi yang politik yang seperti sekarang, ya susah untuk menyebut apakah langkah Golkar ini strategis atau tidak, karena ada alasan yang bersifat idealis, pun juga secara pragmatis mungkin pada tingkat tertentu agak menurun gitu. Nah, ini tinggal pilihan bagi Golkar, apakah misalnya mengejar yang idealisnya, dan pada tingkat tertentu sedikit mengabaikan pragmatismenya, atau bagaimana mengkompromikan antara tujuan-tujuan idealis dengan tujuan-tujuan pragmatis nanti khususnya di Banten ini. Karena menurut saya agak complicated ya. Nah, ini persoalannya bukannya sekedar masuk Kim gitu loh, ikut dengan Kim gitu.
Bukan itu menurut saya persoalannya gitu. Tapi lebih dari itu adalah ada upaya bagaimana menekan sebisa mungkin makin merajalelanya, meluasnya pengaruh dinasti politik, ya, yang salah satu simbolnya itu adalah Airin di Banten gitu. Bang Doli ini ada dua pertanyaan yang tadi muncul di benak saya. Yang pertama tadi kalau dari Bang Rey bilang kira-kira nanti Airin bakal diberi sanksi atau tidak. Karena kan DPD Golkar Banten sendiri memang sudah setuju dan sepakat begitu ya mendukung pasangan calon Airin dan Ade di Banten begitu. Ini kira-kira bagaimana nih ke depan nih tentang sosok Airin di tubuh Partai Golkar? Akan diberi sanksi menurut mungkin tadi ada kesempatan untuk mendapatkan sanksi dari Golkar atau bagaimana nanti ke depan? Ya, tentu sekali lagi itu adalah nanti tergantung keputusan dari DPP sekarang ya. Tapi kalau menurut pandangan saya ya, dan ini juga sudah punya pengalaman, ada beberapa daerah lain yang juga bisa sama karena misalnya ada di satu daerah yang kita punya 2 atau 3 calon yang cukup kompetitif gitu ya. Dan 2 atau 3 calon ini juga berhasil meyakinkan partai-partai yang lain untuk memberikan dukungan kepada diri mereka masing-masing. Nah, terhadap daerah-daerah yang seperti ini ya kita melihat kan ini potensi kader yang luar biasa di daerah itu ya. Tentu kita tidak sayang kemudian memberikan sanksi. Jadi akhirnya ya kita berikan kesempatan kepada mereka-mereka, tetapi dengan satu komitmen bahwa salah satunya harus diberikan dukungan formal dari Partai Golkar dan yang lain. Kalau yang diberikan secara dukungan formal dari Partai Golkar, itulah yang berhak menggunakan seluruh atribut dan jaringan Partai Golkar. Nah, yang lain tidak boleh. Tapi tidak kemudian kita beri sanksi apalagi catatan terhadap kader yang maju dari atau mendapat dukungan dari Partai. Ya, Bang Doli, ini saya punya data. Saya kira ini juga Airin nanti juga kalau menurut saya lebih baik begitu karena Airin ini kan juga bagaimanapun sudah punya kontribusi banyak. Betul. Saya punya Partai Golkar dengan agendanya. Ya, Bang Doli, saya punya data nih, survei LSI juga memperlihatkan sebelumnya kalau elektabilitas Airin juga mencapai 77,3%. Berarti masyarakat Banten mayoritas menginginkan Airin jadi gubernur begitu. Kemudian kader Golkar di Banten termasuk DPP Golkar Banten juga cukup solid memenangkan Airin di Pilgub Banten begitu. Nah, kalau Gerindra dan PKS ini akan mengusung Andra Soni Dimyati Kusuma sebagai Bacagub dan Pacawagub di Pilgub Banten. Jadi bagaimana nih Golkar? Berarti Golkar sepakat untuk memberikan dukungan kepada paslon di Pilgub Banten sesuai dengan pilihan Kim, Bang Doli. Ya itu tadi kan itu yang saya jelaskan tadi di awal ya, sampai sekarang kita belum melihat keputusan resmi dari Partai Golkar terhadap Pilgub di Banten. Ini masih ada waktu. Kalau saya berharap kalau memang sisa waktu ini masih bisa dikompromikan ya antara kita punya calon bagus dengan bagaimana kita menjaga komunikasi dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, itu akan sangat ideal. Waktunya masih ada sampai tanggal 29 Agustus sampai itu. 29 Agustus. Tapi kalaupun tidak pada akhirnya, ya saya kira kita harus hormati putusan masing-masing ya. Kalau memang kemudian nanti akhirnya DPP Partai Golkar memutuskan akan mendukung ya, lebih memilih pasangan bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju, sementara Ibu Airin sudah bisa maju sendiri ya saya kira tanpa menggunakan rekomendasi atau dukungan dari Partai Golkar, walaupun saya cukup menyayangkan sebenarnya ya tentu kita berharap Ibu Airin juga tetap bisa ya tidak diberikan sanksi, sama dengan cerita yang saya katakan tadi ya, di daerah-daerah yang memang kita punya potensi kader yang bagus tapi dia dapat dukungan partai lain, apalagi kita tahu sepertinya DPD Partai Golkar provinsi, kabupaten, kota di Banten itu ternyata sangat solid memberikan dukungan kepada Ibu Airin gitu. Tapi ya nanti kita lihatlah. Saya berharap masih bisa dikompromikan gitu. Betul. Masih ada dinamika yang akan kita lihat nanti. Pendaftaran juga akan dimulai nanti sampai tanggal 29 Agustus. Kita lihat seperti apa. Tapi yang jadi pertanyaan besar, apakah kalau Airin jadi maju dengan Ade begitu diusung oleh PDIP, apakah nanti Golkar akan berkoalisi dengan PDIP di Banten atau tidak? Kita akan membahasnya setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pilihan Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden terpilih Prabowo Subianto menanggapi isu keretakan hubungan dirinya dengan Presiden Jokowi. Prabowo mengaku jengkel kerap diadu domba. Dalam pidatonya di penutupan Kongres PAN yang ke-6, Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ada keretakan dalam hubungannya dengan Presiden Jokowi. Ia mengungkapkan kejengkelannya karena merasa kerap diadu domba. Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak itu? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dan kita masih bersama dengan narasumber politikus Partai Golkar, ada Bang Doli, dan juga pengamat politik ada Bang Ray Rangkuti. Begitu. Sebelum kita akan membahas bagaimana konstelasi politik yang terjadi baik di tubuh Kim maupun Partai Golkar, saya ingin tanya ke Bang Ray. Bang Ray, ini Presiden terpilih tadi Prabowo Subianto membantah isu keretakan hubungan dengan Presiden Jokowi. Tanggapan Bang Ray seperti apa? Iya, tentu saja di depan publik harus dibantah. Nggak mungkin dong beliau mengatakan, ya betul, saya retak hubungannya dengan Pak Jokowi gitu ya. Nah, cuma kan melihat yang kayak begitu itu bukan dilihat dari ucapan-ucapan para tokoh, dilihat dari dari sikap politik mereka masing-masing. Ya. Nah, dalam catatan saya setidaknya 4-5 ya yang menandakan bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Satu, misalnya soal UKT. Ya. UKT kan dengan terbuka Pak Jokowi menolak kan, Pak Prabowo menolak gitu. Soal tapera kan Pak Prabowo juga nggak mendukung secara terbuka kan, gitu ya. Nah, soal apa lagi ya? Termasuk menurut saya sih soal revisi undang-undang yang baru saja terjadi. Kenapa saya katakan begitu tuh? Karena kalau sekiranya Gerindra setuju dengan revisi undang-undang dengan format yang diajukan di dalam balik gitu, kan tinggal mereka kerahkan anggota fraksi mereka untuk datang ke DPR. Faktanya kan enggak. Sedikit juga anggota fraksi dari Gerindra yang datang ke itu gitu. Jadi sinyal-sinyal seperti termasuk pidato beliau yang mengatakan di dalam rapat di dalam Munas Golkar PAN itu yang mengatakan ada orang yang mau berkuasa dengan menabrak sana menabrak sini gitu ya. Dan semua indikator-indikator itu sih menurut saya layak kalau kemudian orang punya semacam asumsi kelihatan ada hubungan yang kurang harmonis antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah tentu kalau ditanyakan kepada orangnya langsung, pastilah jawaban yang tersedia, oh tidak, kami akrab aja gitu. Dan itu biasa. Tapi hal seperti ini akan mempengaruhi yang kita lihat bukan ucapan mereka, yang kita lihat adalah tanda-tanda. Ya, Bang Ray, tapi kondisi seperti ini bisa mempengaruhi kondisi atau konstelasi politik di Kim sendiri atau seperti apa nih? Iya, dengan sendirinya. Ya. Kan pertama ada 2 faktor ya. Faktor pertama tentu setelah putusan MK gitu. Nah, ini salah satu contohnya kan yang di Banten ini. Nah, yang kedua adalah soliditas Kimnya sendiri dengan makin memudarnya misalnya pengaruh Pak Jokowi dan meningkatnya pengaruh Pak Prabowo di dalam Kim ini gitu. Apa yang akan terjadi? Misalnya apakah Golkar sesolid yang dibayangkan sebelumnya gitu. Misalnya ini gitu. Apakah murni yang dibawa agenda Golkar itu adalah murni keinginan, tujuan, pandangan Golkar sendiri atau ada tekanan-tekanan di luar itu gitu. Dan sebagainya gitu. Jadi mungkin sehari 2 hari ini nggak terjawab secara penuh, tapi akan kita lihat waktu demi waktu gitu. Termasuk menurut saya kan kalau kita dengar tadi penjelasannya Bung Doli, kan sepertinya ya, ini dugaan saya, nanti Doli yang akan jawab. Dolinya sih agak menyesalkan kalau DPP Partai Golkar tidak menyetujui atau tidak mendukung Airin maju sebagai calon gubernur gitu. Itu kesan yang saya tangkap dari pernyataan Bung Doli tadi. Tapi soal benar atau tidak kan ada Doli di sini yang bisa menyampaikannya. Gitu. Bang Doli silakan menanggapi gimana komentarnya terkait ini. Saya kira saya nggak perlu mengulangi apa yang saya udah ucapkan tadi gitu ya. Tapi saya mau
mengomentari tadi soal hubungan ya. Saya kira apa namanya ya, yang namanya hubungan seseorang, ya, apalagi satu presiden yang sedang existing dengan presiden yang akan datang, tentu kan juga tidak semua bisa harus apa ya, kita aja teman kadang-kadang bisa beda pandangan ya, beda apa namanya dalam mengambil keputusan dan seterusnya. Itu hal yang biasa. Tetapi saya yakin ya, sebagai tokoh bangsa, para kepala negara ya, kepala negara yang sekarang dan kepala negara yang akan datang, mereka tahu persis menempatkan secara proporsional ya. Yang penting bagaimana hubungan mereka tetap baik dan kemudian bisa bersinergi. Terlepas dalam proses sinergitas, mencari sinergitas itu ada perdebatan, ada dialektika, ya, ada diskusi. Menurut saya itu lebih bagus, ya. Yang penting outputnya itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, Bang Doli, tadi kan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan membantah kalau ada keretakan dan ada permasalahan dengan Presiden Jokowi. Tapi untuk tubuh Kim sendiri ya, posisi Golkar ini akan seperti apa menurut Bang Doli ini? Karena kalau kita lihat di Banten saja kan sebenarnya Kim ini mengusung Andra Soni dan Dimyati begitu. Kalau Golkar toh tetap mendukung Airin, kemudian diusung bersama dengan kader dari PDIP begitu. Nanti Golkar akan seperti apa di Kim posisinya, Bang Doli? Nah, saya kira posisi Golkar di Kim ini tidak ada perubahan dari awal. Ya, saya bilang begini ya, dari awal saya mengatakan ya bahwa Golkar adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, di dalam menghadapi event-event politik seperti pilkada begini, sebetulnya kita ini sudah punya pengalaman, sudah teruji. Kan pilkada kan bukan tahun 2024 ini aja, tapi ada pilkada 2020, 2018, 2017 gitu ya. Nah, kita sadar betul sebetulnya ya bahwa ada di daerah-daerah tertentu yang kita bisa kerjasama, ada di daerah-daerah yang lain yang memang tidak bisa kerja bersama gitu. Karena apa? Situasinya berbeda, konstelasi politiknya juga berbeda. Misalnya suara ada satu daerah di suara Partai Nasional tinggi tapi di daerah itu rendah, atau sebaliknya. Nah, itu kan tentu akan mempengaruhi konfigurasi bangunan kerjasama antar partai politik termasuk dalam tubuh Kim gitu. Nah, makanya saya katakan saya selama ini kurang setuju kalau narasi yang Bang Rey. Kompetisi itu. Ya, jadi sebetulnya gitu loh. Baik. Jadi sebetulnya ya Bung Doli ya, kan kalau kita lihat sekarang langkah-langkah Golkar ini, itu seperti lebih banyak mengalah demi keutuhan Kim dibandingkan ngotot sendiri ya, meskipun harus berbeda dengan Kim gitu. Misalnya contoh, mengambil RK dari Jawa Barat ke Jakarta, itu kan pengorbanan luar biasa Golkar menurut saya itu. Karena ibaratnya kalau RK tetap di Jawa Barat, hampir dapat dipastikan mereka akan mendapatkan kursi gubernur gitu. Pindah ke Jakarta sekarang kalau Anies maju belum tentu RK bisa memenangkan pilkada di Jakarta gitu. Pun juga di Banten gitu ya. Kader mereka dengan elektabilitas paling tinggi bukan hanya di Banten loh itu. Bahkan boleh disebut se-Indonesia ya kalau sampai 70% di survei itu gitu ya. Mereka tinggalkan demi keutuhan Kim. Pertanyaannya mungkin sedikit agak lebay, sebegitunya kah Golkar berkorban demi koalisi yang disebut dengan Kim itu? Itu pertanyaan pertamanya gitu. Apa sih yang ditargetkan oleh Golkar sehingga rela berkorban sedemikian rupa? Padahal itu dua basis mereka loh ya. Jawa Barat itu basis mereka, Banten itu basis mereka. Tapi yang maju di situ bukan kader mereka gitu. Dan efeknya ke pilkada-pilkada sebelumnya, pemilu-pemilu sebelumnya, boleh jadi mereka kehilangan basis loh di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lagi saya studinya di Banten itu, faktanya begitu turun ke kabupaten kota, perseteruan antara Kim dengan Golkar itu terjadi. Di Tangerang Selatan misalnya, yang berseteru itu adalah Golkar dengan Kim. Kemungkinan besar juga di Tangerang begitu, di kota Tangerang juga begitu gitu. Jadi di level kabupaten kotanya, justru kelihatan banyak kader Golkar yang berseberangan dengan Kim gitu ya. Bahkan berpacu berlomba gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kebanyakan di Banten itu kader-kader Golkar berseberangan dengan Kim, apa yang membuat Golkar kok mengambil jalan tidak mengorbankan kadernya lalu gabung dengan Kim gitu. Padahal
faktanya di Banten itu khususnya, umumnya kader Golkar itu berseberangan dengan Kim gitu loh. Ya, ya, Bang Doli ini masuk akal karena memang ada yang menilai juga elektabilitas Airin di Banten, di Pilgub Banten juga cukup tinggi. Ini kalau tadi sudah dijawab sama Bang Doli ya, kita lihat tanggal 29 seperti apa dinamikanya. Tapi ingin memastikan kembali, Bang Doli, benarkah Golkar, DPP Partai Golkar ini akan tetap kekeh untuk mendukung paslon manapun yang diusung oleh Kim Plus, atau bahkan merasa dibuang sayang, ya sudah, kita tetap bersama Airin. Seperti apa tanggapannya? Aku melihatnya begini, Bung ya. Aku melihatnya begini. Nanti mungkin lagi-lagi Doli yang bisa jawab. Kalau begini terus, ini punya potensi keretakan di tubuh Golkar. Karena akan banyak yang nggak puas, di mana kader mereka nggak bisa diusung, tapi Golkar mengusung kader yang lain, itu menurut saya justru menanam bibit perpecahan di internal Golkar gitu. Masuk di akal. Jadi berani nggak Bang Doli kira-kira Golkar meninggalkan dukungannya kepada paslon yang diusung oleh Kim Plus, kemudian ya sudah kita maju bersama Airin? Bang Doli seperti apa tanggapannya? Itu tadi Ray yang nanya, Ray yang udah jawab sendiri sebenarnya. Jadi tetap nanti jadi kita... begini, jadi enggak, gini, maksud saya tadi yang kenapa saya sebutkan Ray yang tanya, Ray yang jawab. Kita udah jadi gini, kita jangan lihat hanya fokus Jakarta, Banten gitu ya. Kita lihat secara keseluruhan, kita juga banyak sebetulnya yang berbeda ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini sebuah kompetisi yang masing-masing partai politik, masing-masing gabungan partai politik ingin menang gitu. Nah, untuk ingin menang itu kan tentu ya konsolidasi masing-masing yang dilakukan gitu. Dan itu menjadi kesepahaman juga di antara kita. Nah, tapi kalau khusus untuk Banten, saya mengatakan ini pribadi ya. Kalau saya pribadi ya, tentu kita berharap kader kita yang punya potensial untuk menang, ya tentu kita harus dukung. Tapi kan selagi tentu, tapi ada juga satu poin yang harus kita perhatikan, karena juga Golkar sudah membangun kesepakatan dan Koalisi Indonesia Maju sebisa mungkin untuk bisa bersama-sama. Itu tadi yang saya harapkan dalam sisa 2 hari. Bang Doli terakhir, kalau pertanyaannya adalah ternyata Airin ini elektabilitasnya tinggi, kemudian Golkar memutuskan yang sudah kita akan mendukung Airin, akan mempengaruhi posisi Golkarkah di Kim nantinya? Loh, saya udah 3 kali nih ngomong ini. Golkar itu tetap menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Baik. Ya. Dan kalau jangan diukur dari satu daerah saja. Di daerah yang lain juga kita sama-sama bisa berkompetisi juga, dan itu tidak mengganggu hubungan Golkar dengan Koalisi Indonesia Maju. Baik, terima kasih banyak dua narasumber kita. Ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Pengamat Politik, juga ada Ahmad Doli Kurnia, politikus Partai Golkar. Terima kasih banyak, kita akan melihat bagaimana dinamikanya, karena sebentar lagi pendaftaran paslon di Pilgub di Pilkada Jakarta akan dimulai. Assalamualaikum, sehat selalu Bang Ray, Bang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partai Buruh bersama elemen Serikat Buruh dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum RI Jakarta Pusat Minggu siang. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Tetap bersama Pilihan Indonesia.